Selamat datang kembali di channel Mercedes-Benz W202 Klub Indonesia. Teman-teman, senang kembali kita bisa bertemu. Hari ini ada yang seru, kita akan menyaksikan persiapan daripada Mercedes One Make Race Championship 2025. Bagaimana regulasi untuk balapan tahun 2025 ini, dan juga nanti ada penyerahan hadiah kepada juara-juara untuk tahun balapan 2024. Bagaimana keseruannya? Yuk sama-sama kita saksikan. Teman-teman semua, sekarang di samping saya ada Om Yudi. Om Yudi ini adalah promotor dari Mercedes-Benz One Make Race Championship. Iya. Aduh. Selamat jumpa lagi. Ini beliau Om Rudi Harahap. Saya kenal beliau dari Mercedes itu belum mengaspal di Sentul ya. Iya. Dia masih latihan balap dengan 202. Iya, track day dulu. Track day. Om, itu balapan kita Mercedes One Make Race ini udah dari tahun berapa ya, Om? Kita mulai putaran pertama itu tanggal 17 April 2011. 2011. Ya, Jadi sudah hampir 14 tahun lah, Om ya. Ya. Nah, ini piala-pialanya nih, Om ya. Ya, yang betul. udah pakai Mercedes One Make Race. Ini piala-piala juara umumnya, Om ya. Lalu mulailah tanggal 2021 kita mulai eksis lagi dengan piala-pialanya seperti ini. Ini mulai 2021 nih, Om ini ya. 2021, 2022, 2023, ini dan ini yang kemarin 2024. Iya. Iya. Berarti ini udah siap kita untuk yang 2025 dong, Om Siap. Yudi ya. Yang Yang putaran nanti ada berapa putaran, Om? Rencana 2025 ada 6 putaran. 6 putaran. 6 putaran ya, Iya. ISOM. Yang dimulai di bulan April ya, tepatnya putaran pertama itu 25 sampai 27 April. Iya. Oke, habis Lebaran nanti, Om ya. Habis Lebaran. Om, kalau yang kita kan pasti ingin supaya lebih banyak lagi pembalap-pembalap baru. Betul. Apalagi dari Siap. teman-teman klub ya, Om ya. Ya. Nah, ini kalau yang baru-baru dari teman-teman klub itu kira-kira bisa masuk kelas apa, Om? Nah, ini pertama kita mengharapkan pembalap baru. Iya. Dulu poinnya dulu ya. Pembalap baru. Pembalap baru. Memang setiap di Mercy ini keminatan terhadap ikut balap itu selalu ada. Iya, iya. Ada 1-2 orang yang baru, ada ini, ada tambah gitu. Iya. Nah, kita sudah kita siapkan semua beberapa kelas khusus pemula. Iya. Karena seperti kita tahu di Mercy itu pada umumnya kan kita hanya 4 silinder, 6 silinder. Iya. Akhirnya kita bikin yang untuk kelas pemula ya, baru terjun baru pertama kali balap ini. Istilahnya rookie ya. Iya. Nah, rookie itu yang kalau kita lihat mobilnya apa? Oh, 4 silinder. 4 silinder berarti dia cukup di SC4 klasik. SC4 klasik nama, Om ya. Klasik. Tapi kalau dia pakai 6 silinder gimana? Nah, mobilnya kan 4 silinder tadi SC4. Kalau 6 silinder kita pakai SC6 klasik. SC6 klasik. SC6 klasik. Okay. Jadi spesial kelas ya, seperti SC-nya itu ya. Iya. Nah, SC6 klasik itu juga untuk pembalap yang benar-benar baru, atau ada pembalap yang kemarin baru ikut tapi belum genap 1 tahun. Iya. Baru ikut itu masih boleh dia di klasik, Om ya. Kita perbolehkan. Oke. Nah, kemudian ada juga nih, bukan hanya pembalap baru, pembalap lama yang sudah mau ikutan lagi juga ada nih. Dia kayaknya mau terjun lagi karena pengalaman balapnya saya melihatnya sudah ada. Iya. Maka kita tidak kita masukkan kepada klasik.
Oh. Kita masukkan SC6 Elegance. Elegan. Gitu. Ya, kenapa? Itu yang udah pernah balapan. Pernah balap, artinya dia sudah pernah pernah tahu. Iya. Ini biar lebih fair ya Om ya. Ya, dia lebih mengenal ya, sudah mengenal kan dunia balap itu. Iya. Karena balap itu kan sebetulnya resiko tinggi. Iya. Itu. Jadi kita coba siapkan, tapi semua itu juga tetap kita atur. Adanya bracket time. Oke. Jadi ada waktu tercepatnya yang dia terbaik sampai sekian, batasan sampai sekian, dia nggak bisa di kelas itu, harus di kelas itu yang semua tadi disosialisasikan di buku peraturan tadi Om ya? Di buku peraturan regulasi. Siap, Om. Hal itu kenapa? Supaya tidak ada kesenjangan dengan satu pembalap dengan pembalap lainnya di kelas yang sama. Iya, biar nggak terlalu ngejomplang. Ya, antara skill, kondisi mobil termasuk ya sebetulnya kalau kondisi mobil kan ujung-ujungnya ke arah finance ya. Iya. Jadi kita supaya tidak persaingannya lebih fair lah. Untuk menutup persaingan yang begitu tajam dengan yang tidak apple to apple. Gimana caranya? Pakai bracket. Kita buat bracket time. Siap. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang baru mau balapan nggak perlu khawatir. Nggak usah khawatir. Tetap kelasnya ada dan itu pasti kompetitif. Karena sama-sama semuanya rookie yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke regulasi teknik. Kita mulai dari mesin. Fisik mesin itu baik blok maupun silinder head itu sepenuhnya harus sesuai dengan keaslian atau standar pabrikan dari Mercedes-Benz. Penggantian mesin atau biasa kita kenal dengan engine swap diperkenankan selama mesin adalah keluaran Mercedes-Benz. Jadi untuk semua kategori kelas itu diperkenankan melakukan engine swap, tentunya sesuai dengan kategorinya masing-masing. Teman-teman di SC4 itu bisa menggunakan mesin 4 silinder seperti M102 maupun M111. Sementara teman-teman di SC6 itu bisa swap engine dengan mesin 6 silinder Mercedes seperti M103, M104 yang merupakan mesin inline, ataupun teman-teman bisa mengganti dengan mesin V6 Mercedes seperti M112 maupun M272. Itu untuk mengenai engine swap. Sementara kalau untuk pengaturan atau kontrol daripada engine-nya sendiri itu dibebaskan, boleh menggunakan ECU standar atau menggantinya dengan standalone aftermarket. Ini bebas untuk semua kelas. Sedangkan untuk exhaust sistemnya itu dibebaskan, jadi teman-teman bisa memodifikasi baik headernya, saluran pipa exhaustnya sampai ke mufflernya itu bebas untuk dimodifikasi. Yang dilarang itu adalah penggunaan water coolant dari merek apapun. Sementara kalau untuk sistem pelumasan dry sump ini hanya diperbolehkan untuk kelas FFA. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan membahas regulasi selanjutnya, yaitu regulasi mengenai pasokan bahan bakar dan filter udara. Sistem pasokan bahan bakar menggunakan karburator atau injection itu dibebaskan untuk dimodifikasi, termasuk penggantian sistem injection ke sistem karburator atau sebaliknya. Yang menggunakan mesin injection 4 silinder bisa mengganti menggunakan 4 throttle, maupun yang 6 silinder bisa mengganti menggunakan 6 throttle. Itu untuk pasokannya. Sistem saringan udara open air filter itu dibebaskan. Sementara kalau untuk bahan bakar, fuel line yang berada di dalam kabin itu harus menggunakan bahan braided steel tanpa sambungan, sedangkan fuel line yang di luar kabin itu harus dari bahan pipa. Penggunaan bahan bakar beroktan tinggi ini dibebaskan, jadi bisa menggunakan BBM racing. Penggunaan atau penambahan sistem turbo aftermarket atau di luar spek pabrikan, jadi mesinnya awalnya adalah non aspirated terus kemudian ditambahin turbo, itu diperbolehkan hanya untuk kelas FFA atau free for all. Sementara kalau untuk teman-teman dengan kendaraan yang aslinya dari Mercedes sudah dilengkapi dengan perangkat turbo, yaitu tentunya sesuai standar pabrikan, ini diperbolehkan untuk masuk kelas SC Turbo atau untuk masuk kelas Avantgarde dengan syarat
ya, bahwa jumlah cc dikali 1,7 itu tidak melebihi 3600 cc. Selanjutnya, regulasi terkait dengan pengapian. Merek dan tipe busi serta kabel busi bebas. Semua kategori kelas itu bisa melakukan modifikasi menggunakan busi serta kabel busi aftermarket. Demikian juga untuk sistem pengapian, ini boleh dimodifikasi atau boleh menggunakan CDI. Dan terakhir terkait dengan coil ini boleh diganti, tidak hanya menggunakan coil bawaan dari pabrik, tapi boleh menggunakan coil aftermarket. Teman-teman bisa menggunakan baik itu transmisi otomatis maupun transmisi manual. Untuk masing-masing gearbox dari transmisi tersebut itu bebas untuk dimodifikasi. Jadi gear-gearnya, final gearnya itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga gardan itu bebas untuk dimodifikasi. Sementara untuk penggunaan transmisi dogbox itu hanya diperbolehkan di kelas Avantgarde maupun kelas FFA, free for all. Sedangkan untuk transmisi sekuensial ini hanya diperbolehkan untuk kelas free for all. Regulasi mengenai rem dan suspensi. Untuk rem dan suspensi ini wajib menggunakan sistem disc brake baik untuk roda depan maupun roda belakang. Ini berlaku untuk semua kategori kelas. Modifikasi pada sistem rem seperti memodifikasi kaliper, memodifikasi selang hidrolik, kampas rem, piringan cakram, master silinder itu diperbolehkan. Boleh menggunakan aftermarket. Penggunaan pedal box di semua kelas itu diperbolehkan. Penggunaan ABS sesuai dengan standar pabrikan Mercedes diperbolehkan. Terakhir, untuk sistem suspensi ini bebas untuk dimodifikasi, termasuk penggunaan shock breaker, adjustable atau coilover. Ban diwajibkan menggunakan bodak dari PT Gajah Tunggal atau GT Radial. Ban dan velg tidak diperbolehkan keluar dari spakboard, harus tercover oleh bodi. Sementara kalau mengenai ukuran ban, itu lebar tapak ban itu minimum 195 dan maksimum 265. Sedangkan untuk diameternya itu ring velg sepenuhnya bebas mulai dari 15 sampai 18 inch. Regulasi terkait dengan interior mobil balap. Pertama, mobil balap wajib menggunakan bucket racing seat dan terpasang mati tanpa menggunakan rel. Jadi ini bucket racing seat yang tidak bisa reclining dan nantinya harus terpasang fix ke lantai bodi mobil. Setir itu bebas, boleh diganti, dan setir juga boleh ditambahkan spacer. Peserta disarankan memasang kamera di kabin minimal 1 unit dan berfungsi dengan baik saat berada di dalam lintasan balap. Dianjurkan memasangnya 2 kamera, 1 kamera menghadap ke depan, 1 kamera menghadap ke belakang. Sementara mengenai tangki bahan bakar ini harus berada di ruang bagasi dan terpisah dengan ruang pengemudi. Wajib diberikan penyekat antara ruang bagasi dengan ruang pengemudi. Regulasi terkait dengan eksterior mobil balap. Bumper depan dan belakang diwajibkan terpasang dengan baik. Bumper ini boleh dimodifikasi atau menggunakan bumper aftermarket. Diperbolehkan mengganti komponen bodi dengan bahan fiberglass atau karbon, tapi tetap harus menyerupai bentuk asli Mercedes-Benz. Nah, perubahan komponen bodi dengan fiberglass atau karbon tadi itu dikecualikan pada pintu di sisi pengemudi, harus tetap menggunakan panel standarnya. Sementara untuk pintu lainnya disarankan ditambahkan rangka penguat dan pengaman. Sementara untuk bagian atap kendaraan itu dilarang dimodifikasi dengan fiberglass atau karbon. Sementara untuk kaca spion dalam, luar, kiri, dan kanan harus ada, namun boleh dirubah, jadi boleh menggunakan kaca spion aftermarket. Penambahan peralatan aerodinamis seperti wing, spoiler, depan, dan belakang itu diperbolehkan. Modifikasi lampu diperbolehkan selama terpasang pada sisi kanan dan kiri serta berfungsi dengan baik. Lampu belakang wajib terpasang dan wajib menambahkan lampu hujan di dalam kabin yang terlihat jelas dari kendaraan di belakangnya, terutama di saat hujan. Wiper jelas itu wajib. Bodi dan chassis harus dalam kondisi baik. Wajib memasang towing strap di bagian depan dan belakang serta diberi tanda khusus. Penggantian kaca diperbolehkan hanya dengan bahan polikarbonat. Polikarbonat ini kriterianya untuk kaca depan itu harus 5 mm, sementara untuk sisi lainnya itu bisa menggunakan minimal 3 mm.
wajib menambah rangka atau tiang vertikal pada tengah-tengah bidang kaca depan. Disarankan melapisi kaca film bening pada bagian luar polikarbonat ini untuk menghindari tergoresnya polikarbonat akibat gesekan karet wiper. Regulasi terkait dengan perangkat keselamatan. Segala sesuatu aturan yang menyangkut keselamatan tetap mengacu pada peraturan teknik keselamatan perlombaan mobil yang dikeluarkan oleh PP IMI yang terbaru. Khusus mengenai sabuk keselamatan, ini harus terdiri dari 2 sabuk bahu dan sabuk pangkuan terpasang pada chassis dengan minimal 4 titik jangkar. Wajib menggunakan sistem pembuka turnbuckle. Untuk safety cage atau roll bar, ini berbahan pipa seamless dengan diameter 45 mm, kecuali untuk pilar B ini harus menggunakan diameter 48 dengan tebal 2,5 mm atau diameter 50 mm dengan ketebalan 2 mm. Safety cage harus dirancang, dibuat serta dipasang secara benar dengan titik minimal adalah 6 titik. Diwajibkan teknik penyambungan dengan sistem dilas. Sedangkan untuk tabung pemadam kebakaran diwajibkan melengkapi tabung pemadam minimum 2 unit dengan kapasitas masing-masing 2 kg. General circuit breaker atau saklar pemutus arus listrik harus dapat mematikan, memutuskan semua sirkuit arus listrik. Locking pin atau pengunci kap kendaraan peserta wajib memasang locking pin dan atau hood pin pengikat tambahan pada kap mesin juga pada kap bagasi, dan wajib terpasang dengan baik serta ditambahkan kekuatan jika kap mesin maupun bagasi terbuat dari bahan fiberglass. Demikian adalah regulasi perangkat keselamatan. Teman-teman semua, sekarang di samping saya ada Om JG dari Mercedes-Benz Club Indonesia. Apa kabar Om? Baik, saya ketemu lagi. Terakhir kita podcast Om. Jambore Bali. Iya. Om, sekarang bukan Jambore nih Om. Iya. Sekarang ini mengenai, kita baru sama-sama tadi saksikan sosialisasi regulasi untuk balapan Mercedes-Benz One Race Championship 2025. Betul. Nah, bagaimana nih Om dari Mercedes-Benz Club Indonesia untuk tahun 2025 ini motorsport? Mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagi sama Om JG. Di 2025 ini kita punya harapan juga supaya setiap klub itu mengirimkan pembalap-pembalap yang sudah bisa meregenerasi. Jadi orang-orangnya itu ada orang-orang baru yang ikut balap. Jadi sebenarnya ini satu ajakan juga buat setiap klub untuk bisa ikut berkompetisi di Mercedes-Benz One Race. Itu Om, nanti sebenarnya kan yang penting Mercedes Om ya. Betul. Jadi kalaupun dari klub-klub yang mungkin Mercy-nya misalnya kayak teman-teman Jeep gitu, balapan kan nggak mesti pakai Jeep kan Om. Pokoknya Mercedes yang memang pas buat balapan, mau pakai 201, mau pakai 202, boleh, tapi tetap bawa nama klubnya. Dari Jeep. Betul. Nggak masalah tuh Om ya. Nggak masalah. Kan sejauh ini juga banyak seperti itu kan Om. Iya Om, betul. Jadi dia klubnya dari bukan klub dari 202, tapi dia bawa mobilnya 202. Iya. Gitu kan Om. Yang pula sebaliknya. Banyak. Udah banyak banget Om dari sebelum seperti itu kan. Mercedes Om. Yang penting Mercedes. Oke, Om JG. Terima kasih banyak informasinya. Nanti 2025 ini kita akan support nih. Kita akan liput semua nih. Betul. Kita pun akan support. Jadi kita juga tadi udah mendengarkan masukan-masukan di sosialisasi dari semua klub. Jadi harapannya nanti kita akan kembali ke internal untuk berdiskusi apalagi nih yang nanti mau kita rapikan. Siap. Karena kan pengalaman di 2024 sudah determin ya. Dari 2025 tidak terulang kembali gitu. Lebih baik lagi Om. Betul. Siap. Sampai ketemu berarti di round 1 Om ya. Betul. Siap Om JG. Sampai ketemu Om ya. Teman-teman semua, di samping saya ini adalah daftar dari juara-juara untuk putaran balap 2024. Dari yang paling atas tentunya juara umum adalah Om Eka Dana. Terus kemudian runner-up-nya adalah Om Bimo Varian. Beliau berdua turun di kelas Avantgarde dan pakai 201. Sementara kalau untuk juara umum kelas SC6 Sport itu Om Andi Barata ya. Dan juara umum kelas
SC6 Elegance adalah Om Karindra. Keduanya ini menggunakan Tiger. Selanjutnya kalau untuk juara umum kelas SC6 klasik itu adalah Om Edo Riza, dan juara umum kelas SC4 Spirit adalah Om Dwi. Nah, kalau Om Edo Riza dan Om Dwi ini keduanya pakai W203. Dan yang terakhir, ini yang paling kenceng lap time-nya selama 2024 adalah Om Yasin, ya, turun di kelas Avantgarde juga. Beliau pakai W201. Memang luar biasa. 201 ini adalah Mercedes yang paling kenceng selama 2024 di Sentul. Hari ini luar biasa, kaget banget. Kita ternyata bisa ketemu dengan salah satu pembalap yang dulu benar-benar mengharumkan nama 202 Motorsport. Bro Dodi Saputra. Waduh, ya, nggak nyangka ketemu ente di sini. Aduh, banget ya. Bro, iya. Dulu kita satu tim ya. Balapan lagi nih, rencana 2025. Doain aja. Doain ya. Oh, rencana 2025 pakai Mercedes juga dong, Om. Mestinya harus. Mesti pakai Mercedes juga. Masih. Nah, tapi masih rahasia kayaknya. Iya, masih Hah? rahasia. Nah, tapi nanti boleh dong kita Pasti. diberi kesempatan Saya pasti meliput ya. infoin deh, pokoknya. Nah, tapi sebelum lebih cerita yang ke depan, Oke. Bro Dodi, Siap. tolong cerita dong. Dulu balapan membela 202 Motorsport itu tahun berapa ya waktu itu ya, Bro Dodi? Halo teman-teman semua Mercedes, kabar nih. Akan nama saya Dodi. Dulu saya satu tim dengan Om Rusdi di 202 Motorsport. Iya, iya. Itu mulai balap sekitar tahun 2014 ya masalah. 2014 ya. akhir ya. Nah, terus di 2015 udah juara umum di Mercedes One Make Race. Acara yang tadi Iya. sosialisasi regulasinya Iya. ya. 2015 Juara umum. Bro Dodi juara umumnya ya. Pakai 202 dong 202, waktu itu kan. iya. Iya. Nomor waktu itu 79. 279 ya. Itu Om Edi PLN ya. Yang ownernya ya. Iya. Iya. Jadi saya diizinin suruh bawa. Ah. Udah akhirnya terus lanjut dari 2014 ke 2015. Iya. Moga-moga nanti footage Amin, dari balapannya amin, bisa amin, dapat amin. ya. Iya. Iya. Jadi nanti 2025 ini kayaknya kita bakal sering ketemu nih. Pasti insya Ya, Allah. Bro Dodi ya. Minta supportnya juga. Siap. Moga-moga mantap persiapannya, Bro Dodi. Siap. Ya kan, 2025 dan kita nanti sampai ketemu di round 1 ya. Yoi. Siap.